Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menggunakan teknologi informasi untuk terlibat dalam perdagangan elektronik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri yaitu Rafa Lydia Priyanti dengan akhiran NPM 348. Lalu ada teman saya yang bernama Friska Ferlita Putri dengan akhiran NPM 028. Lalu ada Yuveka Talita Ardi dengan akhiran NPM 105 dan ada Nadia Putri Ramadhani dengan akhiran NPM 253. Selanjutnya saya akan menjelaskan perdagangan elektronik. Nah, dalam definisi sempit, e-commerce ini adalah transaksi antar perusahaan melalui internet. Namun dalam definisi luas, semua transaksi bisnis yang menggunakan jaringan komputer dan sistem berbasis web itu termasuk ke dalam e-commerce. E-commerce sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada B2C atau business to consumer, itu transaksi antara perusahaan dan konsumen akhir, misalnya kayak toko online yang menjual produk langsung ke pelanggan gitu. Lalu ada juga B2B, business to business. Nah, jadi dia tuh transaksi antar perusahaan, misalnya produsen menjual bahan baku ke distributor kayak gitu. Lalu ada pula manfaat utama dari e-commerce. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan. Jadi pelanggan itu dapat mengakses informasi produk, melakukan pembelian, dan mendapatkan layanan purna jual dengan lebih cepat dan mudah, bahkan 24 jam sehari. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan pemasok dan pihak keuangan. Sistem digital memproses lebih cepat pemesanan, pembayaran, dan komunikasi, sehingga kerjasama menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham. Dengan biaya operasional yang lebih efisien dan jangkauan pasar yang lebih luas, perusahaan itu berpotensi meningkatkan keuntungan. Jika ada manfaatnya, ada pula kendalanya. Nah, kendala yang pertama itu adalah biayanya yang tinggi. Jadi dia tuh membutuhkan investasi dalam teknologi, sistem keamanan, dan pengembangan platform. Kemudian ada risiko keamanan. Jadi ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online itu menjadi tantangan utama. Lalu yang terakhir itu ada perangkat lunak yang belum mapan. Jadi sistem yang belum stabil itu dapat mengganggu operasional dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya terdapat intelijensi bisnis. Nah, intelijensi bisnis ini adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Informasi ini itu penting karena membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Perusahaan itu bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti basis data komersial atau lembaga pemerintah. Caranya itu biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan melakukan riset sendiri. Dalam konteks e-commerce, mesin pencari ini memiliki peran penting. Konsumen khususnya dalam model B2C biasanya mencari produk atau vendor melalui mesin pencari dengan kata kunci tertentu. Perusahaan bahkan bisa membayar agar produknya muncul di bagian atas hasil pencarian. Agar e-commerce berjalan efektif, perusahaan itu harus memahami lingkungan bisnisnya terlebih dahulu. Pemahaman ini bisa diperoleh melalui sumber online seperti mesin pencari maupun cara non-komputer seperti survei, laporan, dan observasi pasar. Intinya, intelijensi bisnis ini tuh membantu perusahaan memahami pasar sehingga dapat bersaing dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi e-commerce dan sistem antar interorganisasi. Nah, strategi yang paling sering disebutkan adalah strategi yang elemen-elemennya itu dihubungkan dengan transmisi data elektronik. Nah, pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mencapai sistem antar organisasi. Nah, sistem interorganisasi dapat membangun hubungan elektronik dengan perusahaan yang lain untuk menciptakan sistem antar organisasi atau IOS. Nah, IOS ini sehingga semua perusahaan ini bekerja sama secara terkoordinasi dengan mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai oleh masing-masing perusahaan lain kayak gitu.
Nah, e-commerce dan EDI ini adalah jalannya sistem antar organisasi. Nah, manfaat iOS ini juga yaitu untuk para Nah, manfaat iOS itu yaitu para mitra dagang ini menjalin usaha patungan iOS dengan harapan dapat mewujudkan dua manfaat, yaitu efisiensi komparatif dan daya tawar. Nah, efisiensi kooperatif itu adalah memproduksi barang dan jasa yang lebih tinggi dan juga selanjutnya memberikan barang dan jasa ini dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggan. Nah, sedangkan kekuatan penawaran yaitu perusahaan ini untuk menyelesaikan perselisihan dari para pemasok dan pelanggannya ini demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Jadi ada tawar-menawar dalam pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, EDI ini merupakan teknologi yang lebih lama. Teknologi ini tuh penting karena memfasilitasi sebagian besar e-commerce B2B. Nah, transmisi tersebut ini mengembangkan data untuk dikirim dan diterima tanpa perlu memasukkan data ulang. Nah, layanan yang mengoperasikan data dan mengelola jalur komunikasi ini kadang-kadang disebut sirkuit ya. Disediakan sebagai tambahan dari jalur itu sendiri. Nah, hal ini itu disebut dengan VAN atau jaringan nilai tambah. Nah, manfaat langsungnya itu sering kali diukur dalam jumlah utang dan dapat memberikan justifikasi ekonomis yang solid untuk menghubungkan iOS. Strategi B2C. B2C adalah model e-commerce di mana perusahaan menjual produk dan jasa langsung ke konsumen akhir melalui internet. Walaupun nilai transaksi B2C lebih kecil dibandingkan dengan B2B atau sekitar 6%, tetapi B2C itu tetap penting karena pertumbuhannya cepat dan berpengaruh langsung ke konsumen. Sekarang masyarakat sudah terbiasa belanja online karena internet makin cepat dan sistemnya keamanannya itu lebih baik. Ada dua jenis produk utama dalam B2C itu. Yang pertama ada produk digital, yang kedua ada produk fisik. Produk digital seperti musik, film, software yang bisa langsung diunduh tanpa perlu pengiriman fisik, sedangkan kalau produk fisik itu tetap harus dikirim ke alamat konsumen, sehingga perusahaan harus punya sistem logistik dan manajemen stok yang baik. Kenapa B2C itu berkembang? Karena produk dan jasa digital semakin banyak. Yang kedua, internet semakin cepat dan mudah diakses. Yang ketiga, sistem keamanan transaksi semakin baik. Yang keempat, konsumen sudah lebih percaya belanja online. Dan yang kelima, ada gaya hidup masyarakatnya semakin digital. Ada dua metode penjualan dalam strategi B2C. Yang pertama ada virtual atau pure online, yaitu hanya melalui penjualan online saja. Dan yang kedua ada hybrid atau brick and click, yaitu gabungan antara toko fisik dan toko online. Jadi bisa melalui penjualan fisik maupun melalui penjualan online. Langkah e-commerce berikutnya. E-commerce terus berkembang dari yang awalnya berbasis komputer menjadi lebih mobile dan wireless. Sistemnya sekarang lebih cepat dan bisa diakses di mana saja. Dengan adanya mobil e-commerce, orang bisa belanja lewat smartphone kapan saja dan di mana saja. Ini membuat e-commerce jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, internet wireless berkecepatan tinggi juga memungkinkan bisnis belanja secara real time dan mendukung kerja jarak jauh. Kedepannya, e-commerce akan menjadi semakin mobile, lebih otomatis, lebih profesional karena menggunakan data pelanggan dan semakin aman. Jadi, e-commerce bukan lagi sekadar alternatif, tapi sudah menjadi bagian utama dari strategis bisnis modern. Selanjutnya yaitu menggunakan internet. E-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Awal mula internet dapat ditarik balik hingga tahun 1969 ketika pemerintahan Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Usaha-usaha yang diawali di tahun 1999 mengarah pada apa yang kita kenal hari ini sebagai World Wide Web. ARPANET menunjukkan bahwa pemerintahan dan penerimaan data oleh seseorang melalui suatu jaringan yang kompleks yang melibatkan banyak komputer dan koneksi jaringan adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan. E-commerce atau transaksi online tidak akan bisa terjadi tanpa internet. Awalnya, internet dimulai dari ARPANET pada tahun 1969 yang dibuat pemerintah Amerika Serikat. ARPANET membuktikan bahwa data bisa dikirim
dan diterima melalui jaringan kompleks yang melibatkan banyak komputer. Ide ini terus berkembang hingga 1989 dan menghasilkan apa yang kita kenal sekarang sebagai World Wide Web atau WWW. Selanjutnya yaitu World Wide Web atau WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 di CERN untuk memudahkan fisikawan saling berbagi informasi melalui hypertext. Pada 1992, konsep ini menjadi nyata dan memungkinkan pertukaran hipermedia, teks, grafik, audio, video melalui web. Perbedaan penting, kalau internet itu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, kalau World Wide Web itu kumpulan server yang menyimpan dokumen hipermedia dan menyediakan akses ke dokumen-dokumen tersebut melalui internet. Dengan kata lain, internet menyediakan infrastruktur jaringan, sedangkan web menyediakan cara menyimpan, mengambil, dan melautkan informasi. Selanjutnya ada arti-arti, yaitu yang pertama situs web, yang artinya kumpulan halaman yang tersimpan di server dan bisa diakses lewat internet. Kemudian ada link hypertext, yaitu teks atau gambar yang bisa diklik untuk membuka halaman lain. Kemudian ada halaman web, yaitu file berisi teks, gambar, audio, video di alamat tertentu. Selanjutnya ada homepage, yaitu halaman pertama situs. Dari sini halaman lain dijangkau. Selanjutnya ada browser, yaitu program untuk membuka dan membaca halaman web, contohnya Chrome, Firefox. Lalu ada URL atau Universal Resource Locator, yaitu alamat unik tiap situs atau halaman web. Yang terakhir ada protokol, yaitu aturan komunikasi data, misal HTTP untuk web, FTP untuk transfer file. Selanjutnya ada cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace itu dunia internet dan web. Istilah diperkenalkan William Gibson pada 1984. Superhighway informasi yaitu analogi jalan bebas hambatan untuk mengakses informasi, memberikan akses cepat ke informasi, tapi ada risiko eksploitasi komersial. Pengguna memerlukan perangkat dan pelatihan sama seperti pengguna jalan bebas hambatan. Cyberspace awalnya diperkenalkan William Gibson pada 1984 dan sekarang berarti dunia internet dan web. Superhighway informasi dianalogikan seperti jalan tol. Untuk mengakses informasi, kita bisa mengakses data kita dengan cepat, tetapi tetap diperlukan perangkat dan pelatihan, mirip seperti kendaraan dan SIM untuk menggunakan jalan tol. Meskipun banyak manfaat, informasi juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Selanjutnya ada standar internet. Standar internet dan web dapat digunakan di berbagai platform karena semua kontributor mengikuti standar yang sama. Misalnya pengguna PC Dell, Workstation Sun, atau Apple PowerBook dapat mengakses halaman web yang sama. Standar internet ditetapkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF, sedangkan standar web ditetapkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Kepatuhan terhadap standar ini memastikan sistem tetap kompatibel dan berjalan lancar di seluruh dunia. Internet dan web bisa digunakan di berbagai platform karena semua kontributor mengikuti standar yang sama. Jadi, pengguna PC Dell, Workstation Sun, atau Apple PowerBook bisa mengakses halaman web yang sama. Standar internet tetap ditetapkan oleh IETF, sedangkan standar web ditetapkan oleh W3C. Kepatuhan terhadap standar ini memastikan sistem tetap kompatibel dan berjalan lancar di seluruh dunia. Nah, selanjutnya adalah aplikasi bisnis internet. Nah, internet ini dapat digunakan untuk aplikasi bisnis. Apapun yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalamnya, di dalam perusahaan maupun di lingkungan sekitar. Nah, tidak seperti jaringan berpemilikan, internet ini dapat digunakan dengan platform komputer apapun tanpa perlu upaya khusus. Nah, ini merupakan keuntungan yang sangat penting. Nah, semua bagian perusahaan ini dapat menggunakan internet, tetapi salah satu bagian penting adalah manajemen rantai pemasokan. Nah, secara khusus manajemen rantai pasokan untuk menyediakan layanan kesehatan menarik perhatian karena biaya layanan medis ini meningkat pesat.
aplikasi retail juga penting dan memberikan perbandingan yang baik dan dengan contoh B2B dalam manajemen rantai pasokan kayak gitu. Nah, contohnya tuh kayak e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Nah, pelayanan kesehatan terutama berkaitan dengan peningkatan hasil kesehatan pasien dan pemenuhan kebutuhan pasien. Nah, setiap yang dihasilkan itu untuk memesan pelanggaran medis yang berinteraksi dengan vendor atau adalah kebutuhan pasien. Jadi kayak bikin aplikasi gitu dari rumah sakit bikin aplikasi untuk memenuhi keinginan pasien kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.